Rani adalah seorang siswa yang berprestasi dan sangat menghormati aturan sekolah. Suatu hari, Rani mendapati temannya yang sedang menyalin jawaban pada ujian. Rani pun bingung tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Bagaimana seharusnya Rani bertindak? A. Ikut menyalin jawaban dari temannya. B. Membiarkan temannya menyalin jawaban. C. Melaporkan temannya kepada guru. D. Membantu temannya tanpa menyalin jawaban. Menasihati temannya agar berhenti menyalin jawaban. Jawabannya C. Melaporkan temannya kepada guru. Lia adalah seorang pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan. Suatu hari, dia menemukan sebuah informasi rahasia yang dapat merugikan perusahaan tersebut. Meskipun tidak ada yang tahu tentang penemuan ini, Lia memilih untuk melaporkan hal tersebut kepada atasan langsungnya. Tindakan Lia ini merupakan contoh penerapan integritas diri dalam A. Menjaga kepercayaan. B. Mencari penghargaan. C. Menghindari konflik. D. Menunjukkan kelemahan. Mencapai kenaikan pangkat. Jawabannya A. Menjaga kepercayaan. Andi adalah seorang manajer proyek yang bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan timnya. Suatu hari, Andi mengetahui bahwa salah satu anggota timnya melakukan pelanggaran etika yang serius. Andi dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah yang seharusnya ia lakukan? A. Melaporkan anggota timnya kepada atasan langsung setelah memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. B. Menyampaikan kritik secara pribadi kepada anggota timnya dan memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. C. Mengabaikan pelanggaran yang dilakukan anggota timnya karena takut menghadapi konflik. D. Mencoba menutupi pelanggaran tersebut agar tidak berdampak buruk pada proyek. Memberikan sanksi berat kepada anggota timnya tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Jawabannya B. Menyampaikan kritik secara pribadi kepada anggota timnya dan memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Anna adalah seorang pegawai yang memiliki semangat berprestasi yang tinggi. Dia selalu berusaha untuk memberikan hasil terbaik dalam pekerjaannya. Suatu hari, Anna dihadapkan pada situasi di mana dia harus bekerja sama dalam sebuah proyek tim dengan anggota lain yang memiliki pendekatan kerja yang berbeda dan kurang termotivasi. Bagaimana Anna sebaiknya menangani situasi ini? A. Mengabaikan rekan kerja yang kurang termotivasi dan fokus pada pekerjaannya sendiri. B. Mengkritik rekan kerja yang kurang termotivasi. C. Mencari cara untuk memotivasi rekan kerja yang kurang termotivasi. D. Melaporkan rekan kerja yang kurang termotivasi kepada atasan. Meminta untuk dipindahkan ke proyek lain tanpa rekan kerja yang kurang termotivasi. Jawabannya C. Mencari cara untuk memotivasi rekan kerja yang kurang termotivasi. Dalam kehidupan sehari-hari, Maya adalah seorang individu yang memiliki semangat berprestasi tinggi. Suatu hari, ia mendapatkan tawaran untuk menjadi sukarelawan dalam sebuah proyek sosial yang besar. Bagaimana Maya sebaiknya menanggapi tawaran tersebut? A. Menolak tawaran tersebut karena menganggapnya tidak penting. B. Menerima tawaran tersebut tanpa memperhatikan konsekuensinya. C. Menunda keputusan dan memikirkan manfaat yang bisa diperoleh dari tawaran tersebut. D. Menerima tawaran tersebut dan mencari cara untuk mengelola waktu dengan efektif. Mengabaikan tawaran tersebut dan mencari cara untuk mengelola waktu dengan efektif. Jawabannya D. Menerima tawaran tersebut dan mencari cara untuk mengelola waktu dengan efektif. Dalam lingkungan kampus, Sarah adalah seorang mahasiswa yang memiliki semangat berprestasi tinggi. Suatu hari, ia terpilih menjadi ketua organisasi mahasiswa yang memiliki tanggung jawab besar. Bagaimana Sarah sebaiknya menghadapi peran ketua organisasi ini? A. Menyepelekan peran ketua organisasi dan mengabaikan tanggung jawabnya.
B. Mengundurkan diri dari peran ketua organisasi karena merasa tidak mampu. C. Bekerja sama dengan anggota organisasi untuk membantu mencapai tujuan organisasi. D. Menerima peran ketua organisasi dan bekerja dengan tekun untuk mencapai tujuan organisasi. E. Mengabaikan peran ketua organisasi dan fokus pada prestasi akademik pribadinya. Jawabannya D. Menerima peran ketua organisasi dan bekerja dengan tekun untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang pelanggan datang ke toko elektronik dan ingin membeli televisi baru. Ketika dia mengajukan beberapa pertanyaan tentang spesifikasi dan fitur televisi, penjaga toko dengan jelas dan sabar menjawab setiap pertanyaan dengan rinci. Sikap penjaga toko ini menunjukkan A. Kesabaran dalam melayani pelanggan. B. Kepedulian terhadap kebutuhan pelanggan. C. Orientasi pada pelayanan yang baik. D. Kemampuan dalam menjawab pertanyaan pelanggan. E. Fokus pada penjualan produk tambahan. Jawabannya C. Orientasi pada pelayanan yang baik. Rina adalah seorang pelayan di sebuah restoran. Ketika seorang pelanggan mengeluh tentang kualitas makanan yang tidak sesuai harapan, Rina dengan cepat menanggapi keluhan tersebut dengan sikap ramah dan berusaha menyelesaikan masalah dengan memberikan alternatif menu atau menawarkan penggantian makanan. Tindakan Rina ini menunjukkan A. Kesabaran dalam menanggapi keluhan pelanggan. B. Kepedulian terhadap kepuasan pelanggan. C. Orientasi pada pelayanan yang baik. D. Kemampuan dalam menangani masalah dengan baik. E. Fokus pada meningkatkan penjualan restoran. Jawabannya C. Orientasi pada pelayanan yang baik. Ali berencana untuk melakukan perubahan gaya hidup dengan menerapkan pola makan yang lebih sehat dan aktivitas olahraga yang teratur. Apa yang menunjukkan kemampuan Ali dalam beradaptasi? A. Terus-menerus menunda-nunda untuk memulai perubahan. B. Mengabaikan saran dan informasi mengenai pola makan sehat. C. Menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam mengubah gaya hidup. D. Mengikuti program diet dan olahraga yang direkomendasikan oleh ahli. E. Mulai menerapkan pola makan dan aktivitas fisik yang sehat. Jawabannya D. Mengikuti program diet dan olahraga yang direkomendasikan oleh ahli. Seorang karyawan yang biasanya bekerja sendiri mendapat tugas untuk bekerja dalam tim proyek baru. Bagaimana sebaiknya karyawan ini beradaptasi dengan situasi baru ini? A. Menolak untuk bekerja sama dengan anggota tim dan tetap bekerja sendiri. B. Menerima tanggung jawab yang melibatkan kerja tim. C. Mengeluh tentang perubahan dan mencoba menghindari kerja tim. D. Membuka diri untuk bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan anggota tim. E. Tetap menolak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tim. Jawabannya D. Membuka diri untuk bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan anggota tim. Rian adalah seorang siswa yang pindah ke sekolah baru di tengah semester. Di sekolah barunya, ia menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum dan gaya pengajaran yang berbeda. Bagaimana kemampuan beradaptasi Rian dalam lingkungan sekolah dapat membantunya menghadapi tantangan ini? A. Rian harus mengabaikan perbedaan tersebut dan tetap menggunakan gaya belajar yang ia biasa. B. Rian harus mencari tahu lebih banyak tentang kurikulum dan gaya pengajaran di sekolah barunya. C. Rian harus menyalahkan sekolah dan guru-guru atas kesulitan yang ia alami. D. Rian harus menunggu guru-guru mengubah gaya pengajaran agar sesuai dengan keinginannya. E. Rian harus menghindari pelajaran yang sulit dan fokus pada pelajaran yang sudah ia kuasai. Jawabannya B. Rian harus mencari tahu lebih banyak tentang kurikulum dan gaya pengajaran di sekolah barunya. Dika adalah seorang siswa yang seringkali terganggu oleh godaan-godaan untuk tidak fokus pada pelajaran di sekolah. Ia sering merasa tergoda untuk bermain game atau menggunakan ponsel saat sedang belajar. Bagaimana kemampuan pengendalian diri Dika dalam lingkungan sekolah dapat membantu mengatasi masalah ini?
A. Dika harus mengabaikan godaan-godaan tersebut dan tetap fokus pada pelajaran. B. Dika harus menyalahkan teman-temannya yang mengganggu konsentrasinya. C. Dika harus meminta guru-guru untuk mengawasinya agar tidak tergoda menggunakan ponsel. D. Dika harus menghindari pelajaran yang sulit agar tidak tergoda untuk bermain. E. Dika harus mencari strategi untuk mengendalikan godaan-godaan tersebut, seperti mengatur jadwal belajar dan mengatur penggunaan ponsel. Jawabannya E. Dika harus mencari strategi untuk mengendalikan godaan-godaan tersebut, seperti mengatur jadwal belajar dan mengatur penggunaan ponsel. Putri adalah seorang mahasiswi baru di perguruan tinggi. Ia seringkali merasa tergoda untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial dan organisasi di kampus, sehingga sulit untuk mengatur waktu belajarnya dengan baik. Bagaimana kemampuan pengendalian diri Putri dalam lingkungan perguruan tinggi dapat membantu mengatasi masalah ini? A. Putri harus mengabaikan kegiatan sosial dan organisasi agar dapat fokus pada belajar. B. Putri harus menyalahkan teman-temannya untuk mengajaknya ikut dalam kegiatan sosial. C. Putri harus meminta dosen-dosennya untuk mengurangi tuntutan akademik agar dapat lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan sosial. D. Putri harus menghindari kegiatan-kegiatan sosial dan organisasi agar tidak tergoda. Putri harus belajar mengatur waktu dengan baik, mengenali prioritasnya, dan menentukan batasan dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan organisasi. Jawabannya Putri harus belajar mengatur waktu dengan baik, mengenali prioritasnya, dan menentukan batasan dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan organisasi. Dalam suatu kelompok studi di perguruan tinggi, terdapat seorang mahasiswa bernama Andi yang cenderung mengandalkan anggota kelompok lain dalam mengerjakan tugas kelompok. Andi jarang berkontribusi aktif dalam diskusi dan lebih suka mengikuti arahan anggota kelompok lain. Bagaimana kemampuan kerja tuntas dan mandiri Andi dalam lingkungan perkuliahan dapat membantu mengatasi masalah ini? A. Andi harus terus mengandalkan anggota kelompok lain untuk menyelesaikan tugas kelompok. B. Andi harus menyalahkan anggota kelompok lain atas ketidakmampuannya berkontribusi aktif dalam tugas kelompok. C. Andi harus belajar menghargai kontribusinya sendiri dan berani menyuarakan pendapatnya dalam diskusi kelompok. D. Andi harus menunggu anggota kelompok lain memberikan arahan yang jelas untuk mengerjakan tugas kelompok. Andi harus menghindari tanggung jawab dalam tugas kelompok dengan tidak aktif berpartisipasi dalam diskusi. Jawabannya C. Andi harus belajar menghargai kontribusinya sendiri dan berani menyuarakan pendapatnya dalam diskusi kelompok. Dalam suatu komunitas lingkungan, terdapat seorang warga bernama Budi yang seringkali menunda-nunda pekerjaan yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, seperti membersihkan sampah atau merawat taman. Budi cenderung menunggu sampai ada orang lain yang memulai pekerjaan tersebut sebelum ikut bergabung. Bagaimana kemampuan kerja tuntas dan mandiri Budi dalam masyarakat dapat membantu mengatasi masalah ini? A. Budi harus terus bergantung pada orang lain dalam menjaga kebersihan lingkungan. B. Budi harus menyalahkan warga lain atas ketidakmampuannya memulai pekerjaan sendiri. C. Budi harus belajar menghargai lingkungan sekitar dan bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan menjaga kebersihan secara mandiri. D. Budi harus menunggu instruksi dari pemerintah setempat agar dapat memulai pekerjaan menjaga kebersihan. Budi harus menghindari tanggung jawab menjaga kebersihan dengan tidak aktif berpartisipasi dalam pekerjaan tersebut. Jawabannya C. Budi harus belajar menghargai lingkungan sekitar dan bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan menjaga kebersihan secara mandiri. Dalam sebuah klub olahraga di sekolah, terdapat seorang siswa bernama Fauzan yang cenderung mengandalkan instruksi pelatih untuk melaksanakan latihan. Fauzan jarang mengambil inisiatif sendiri dan lebih suka mengikuti arahan dari pelatih. Bagaimana kemampuan kerja tuntas dan mandiri Fauzan dalam lingkungan sekolah dapat membantu mengatasi masalah ini?
A. Fauzan harus terus mengandalkan instruksi pelatih untuk melaksanakan latihan di klub olahraga. B. Fauzan harus belajar menghargai kemampuan dan potensinya sendiri, serta berani mengambil tanggung jawab dalam melaksanakan latihan. C. Fauzan harus menyalahkan pelatih atas ketidakmampuannya mengambil inisiatif sendiri dalam latihan. D. Fauzan harus menunggu pelatih memberikan arahan yang jelas agar dapat melaksanakan latihan dengan baik. E. Fauzan harus menghindari tanggung jawab dalam latihan dengan tidak aktif berpartisipasi dalam klub olahraga. Jawabannya B. Fauzan harus belajar menghargai kemampuan dan potensinya sendiri, serta berani mengambil tanggung jawab dalam melaksanakan latihan. Dalam sebuah proyek penelitian di sekolah, terdapat seorang siswa bernama Rani yang cenderung mengandalkan anggota kelompok lain untuk melakukan riset dan menyusun laporan. Rani jarang berkontribusi aktif dalam pengumpulan data dan lebih suka menunggu instruksi dari anggota kelompok lain. Bagaimana kemampuan kerja tuntas dan mandiri Rani dalam lingkungan sekolah dapat membantu mengatasi masalah ini? A. Rani harus terus mengandalkan anggota kelompok lain untuk melakukan riset dan menyusun laporan proyek. B. Rani harus menyalahkan anggota kelompok lain atas ketidakmampuannya berkontribusi aktif dalam proyek penelitian. C. Rani harus menghindari tanggung jawab dalam proyek penelitian dengan tidak aktif berpartisipasi dalam kelompok. D. Rani harus menunggu anggota kelompok lain memberikan instruksi yang jelas agar dapat berpartisipasi dalam proyek penelitian. E. Rani harus belajar menghargai kontribusinya sendiri dan berani mengambil tanggung jawab dalam pengumpulan data dan penyusunan laporan. Jawabannya E. Rani harus belajar menghargai kontribusinya sendiri dan berani mengambil tanggung jawab dalam pengumpulan data dan penyusunan laporan. Di sebuah kantor pemasaran, Rina adalah seorang manajer proyek yang tangguh. Namun, dengan adanya perubahan tren dan strategi pemasaran, Rina menyadari bahwa ia perlu terus belajar agar dapat menghadapi tuntutan pekerjaan yang baru. Bagaimana kemampuan belajar berkelanjutan dapat membantu Rina dalam mengatasi tantangan di lingkungan kerja? A. Rina harus mengabaikan perubahan tren dan strategi pemasaran dan tetap melanjutkan pekerjaan seperti biasa. B. Rina harus memiliki sikap terbuka terhadap perubahan, aktif mencari peluang belajar, dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam pemasaran. C. Rina harus mengandalkan bawahan dan timnya untuk mempelajari hal-hal baru dalam bidang pemasaran. D. Rina harus menunggu atasan memberikan arahan yang jelas agar ia dapat mengikuti perubahan tren dan strategi pemasaran. E. Rina harus menghindari tantangan baru dan hanya fokus pada metode pemasaran yang sudah dikuasainya. Jawabannya B. Rina harus memiliki sikap terbuka terhadap perubahan, aktif mencari peluang belajar, dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam pemasaran. Dalam sebuah tim penjualan, terdapat beberapa anggota tim yang memiliki kemampuan berbeda-beda, namun mereka seringkali saling bersaing dan tidak bekerja sama dengan baik. Bagaimana pentingnya teamwork dan kerjasama dalam mencari target penjualan dapat membantu tim dalam mengatasi masalah ini? A. Anggota tim harus terus bersaing satu sama lain untuk mencapai target penjualan secara individu. B. Anggota tim harus menyalahkan satu sama lain atas ketidakmampuan mereka mencari target penjualan. C. Anggota tim harus belajar bekerja secara kolaboratif, saling mendukung, dan memanfaatkan keahlian masing-masing untuk mencapai target penjualan. D. Anggota tim harus menunggu atasan memberikan instruksi yang jelas agar mereka dapat bekerja sama. E. Anggota tim harus menghindari tanggung jawab dalam mencapai target penjualan dengan tidak aktif berpartisipasi dalam tim. Jawabannya C. Anggota tim harus belajar bekerja secara kolaboratif, saling mendukung, dan memanfaatkan keahlian masing-masing untuk mencapai target penjualan. Rizky adalah seorang pelajar yang bersemangat dalam belajar, namun ia sering merasa kesulitan memahami beberapa materi pelajaran di sekolah. Bagaimana kemampuan belajar berkelanjutan dapat membantu Rizky dalam mengatasi kesulitan tersebut?
A. Rizky harus mengabaikan kesulitan yang dihadapinya dan tetap mengerjakan tugas dengan cara yang sama. B. Rizky harus menyalahkan guru dan kurikulum sekolah atas ketidakmampuannya memahami materi pelajaran. C. Rizky harus menghindari pelajaran yang sulit dan hanya fokus pada pelajaran yang lebih mudah. D. Rizky harus menunggu guru memberikan penjelasan yang lebih rinci agar ia dapat memahami materi pelajaran yang mudah. Rizky harus memiliki motivasi untuk terus belajar, mencari sumber belajar tambahan, dan meminta bantuan jika diperlukan untuk memahami materi pelajaran yang sulit. Jawabannya Rizky harus memiliki motivasi untuk terus belajar, mencari sumber belajar tambahan, dan meminta bantuan jika diperlukan untuk memahami materi pelajaran yang sulit. Rudy adalah seorang pensiunan yang ingin mempelajari musik. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman sebelumnya, ia ingin belajar memainkan alat musik. Bagaimana kemampuan belajar berkelanjutan dapat membantu Rudy dalam mencapai tujuannya? A. Rudy harus mengabaikan minatnya dalam musik dan tetap melakukan hal-hal lain yang sudah dikuasainya. B. Rudy harus memiliki motivasi untuk terus belajar, mencari guru musik, atau bergabung dengan komunitas musik, serta berlatih secara teratur untuk menguasai alat musik yang ingin dipelajarinya. C. Rudy harus menganggap bahwa pada usianya yang sudah tua, ia tidak mampu belajar hal baru. D. Rudy harus menunggu orang lain memberikan petunjuk yang jelas agar ia dapat mempelajari alat musik dengan mudah. Rudy harus menghindari tantangan baru dan hanya fokus pada hal-hal yang sudah ia kuasai sebelumnya. Jawabannya B. Rudy harus memiliki motivasi untuk terus belajar, mencari guru musik, atau bergabung dengan komunitas musik, serta berlatih secara teratur untuk menguasai alat musik yang ingin dipelajarinya. Alia adalah seorang siswi yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Bagaimana kemampuan belajar berkelanjutan dapat membantu Alia dalam mencapai tujuannya? A. Alia harus mewujudkan keinginannya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. B. Alia harus memiliki motivasi untuk terus belajar dan menggunakan sumber belajar tambahan. C. Alia harus menganggap bahwa kemampuan bahasa Inggrisnya sudah cukup dan tidak perlu belajar hal baru. D. Alia harus menunggu guru memberikan instruksi yang lebih rinci agar ia dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Alia harus menghindari tugas atau pelajaran yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Jawabannya B. Alia harus memiliki motivasi untuk terus belajar dan menggunakan sumber belajar tambahan. Dalam sebuah tim olahraga, terdapat berbagai peran yang harus dilakukan oleh anggota tim, seperti penyerang, bertahan, dan penjaga gawang. Bagaimana kerja sama dalam tim dapat membantu mencapai kemenangan dalam pertandingan? A. Setiap anggota tim hanya fokus pada peran dan tugasnya sendiri tanpa adanya koordinasi atau bantuan antara anggota tim. B. Setiap anggota tim menganggap bahwa kemampuan individu mereka masih kurang baik sehingga perlu kerjasama. C. Anggota tim saling berkoordinasi, berbagi strategi, dan mendukung satu sama lain dalam melaksanakan peran dan tugas masing-masing, sehingga menciptakan sinergi yang dapat menghasilkan kemenangan dalam pertandingan. D. Anggota tim menunggu pelatih memberikan instruksi yang jelas agar mereka dapat tahu apa yang harus dilakukan dalam pertandingan. Anggota tim menghindari tanggung jawab dalam pertandingan dan hanya bermain untuk kepentingan pribadi. Jawabannya C. Anggota tim saling berkoordinasi, berbagi strategi, dan mendukung satu sama lain dalam melaksanakan peran dan tugas masing-masing, sehingga menciptakan sinergi yang dapat menghasilkan kemenangan dalam pertandingan. Di sekolah terdapat seorang siswi bernama Maya yang dipercaya menjadi ketua kelas. Bagaimana kepemimpinan Maya dapat berdampak pada kelasnya? A. Maya hanya memperhatikan dirinya sendiri tanpa mempedulikan kebutuhan dan harapan siswa lainnya. B. Maya menganggap bahwa posisinya sebagai ketua kelas tidak penting dan tidak perlu memimpin dengan baik. C. Maya mendengarkan, memperhatikan kebutuhan siswa, dan mengorganisir kegiatan kelas. D. Maya menunggu petunjuk dari guru agar tahu apa yang harus dilakukan sebagai ketua kelas. Maya menghindari tanggung jawab kepemimpinan dalam kelas dan hanya fokus pada prestasi akademiknya.
Jawabannya C. Maya mendengarkan, memperhatikan kebutuhan siswa, dan mengorganisir kegiatan kelas. Di sebuah perusahaan terdapat seorang manajer bernama David yang bertanggung jawab mengelola timnya. Bagaimana kepemimpinan David dalam berdampak pada produktivitas tim dan suasana kerja? A. David hanya fokus pada kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan anggota tim. B. David menganggap bahwa posisinya sebagai manajer tidak penting dan tidak perlu memimpin dengan baik. C. David mendengarkan dan memperhatikan kebutuhan anggota tim, memberikan arahan yang jelas, memberikan umpan balik konstruktif, serta menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan inklusif. D. David menunggu perintah dari atasan agar tahu apa yang harus dilakukan sebagai manajer. E. David menghindari tanggung jawab kepemimpinan dalam timnya dan hanya fokus pada tugas-tugas administratif. Jawabannya C. David mendengarkan dan memperhatikan kebutuhan anggota tim, memberikan arahan yang jelas, memberikan umpan balik konstruktif, serta menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan inklusif. Sebuah tim pengembang perangkat lunak sedang bekerja pada proyek baru yang kompleks. Setiap anggota tim memiliki keahlian yang berbeda, termasuk analisis kebutuhan, desain antarmuka, pengembangan backend, dan pengujian. Selama proses pengembangan, terjadi perbedaan pendapat antara anggota tim tentang pendekatan terbaik untuk memecahkan masalah tertentu. Salah satu anggota tim dengan keahlian pengujian memiliki saran yang berbeda dengan anggota lainnya. Bagaimana tim sebaiknya menangani situasi ini? A. Anggota tim harus memilih solusi yang paling umum disepakati oleh mayoritas. B. Anggota tim harus mendengarkan dengan baik argumen setiap anggota dan mencari solusi yang terbaik berdasarkan kesepakatan bersama. C. Anggota tim harus memilih solusi yang diusulkan oleh anggota yang memiliki keahlian tertinggi. D. Anggota tim harus mengikuti saran anggota yang memiliki tanggung jawab yang paling relevan dengan masalah tersebut. E. Anggota tim harus memutuskan solusi berdasarkan pendapat ketua tim. Jawabannya B. Anggota tim harus mendengarkan dengan baik argumen setiap anggota dan mencari solusi yang terbaik berdasarkan kesepakatan bersama. Sebagai ASN di sebuah kantor pemerintahan, Anda tergabung dalam tim yang bertugas menyusun laporan tahunan. Setiap anggota tim memiliki tugas tertentu seperti pengumpulan data, analisis, penyusunan grafik, dan penulisan laporan. Namun, salah satu anggota tim mengalami kesulitan dalam pengumpulan data karena keterbatasan waktu. Anggota tim lain menawarkan bantuan dan bersedia membantu dalam pengumpulan data. Apa yang dapat kita pelajari dari studi kasus ini? A. Setiap anggota tim harus hanya bertanggung jawab atas tugas yang telah ditetapkan untuknya. B. Keterlibatan anggota tim lain dalam tugas individu untuk dapat memperlambat proses kerja. C. ASN harus menyelesaikan tugasnya sendiri tanpa bantuan dari anggota tim lain. D. Kolaborasi dan kerjasama antar anggota tim sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. E. Anggota tim harus menunggu instruksi dari atasan sebelum menawarkan bantuan kepada yang lain. Jawabannya D. Kolaborasi dan kerjasama antar anggota tim sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Anda adalah seorang ASN yang bertugas dalam tim penanganan proyek pengembangan infrastruktur. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing, termasuk perencanaan, pengawasan konstruksi, dan pemantauan anggaran. Saat proyek berjalan, muncul masalah tidak terduga yang mengakibatkan keterlambatan dalam jadwal penyelesaian proyek. Tim bersama-sama mengadakan rapat untuk membahas solusi dan menentukan langkah selanjutnya. Apa yang dapat kita pelajari dari studi kasus ini? A. Setiap anggota tim harus menyelesaikan tugasnya sendiri tanpa melibatkan anggota tim lain. B. Kolaborasi tim dan diskusi terbuka sangat penting dalam mencari solusi. C. Penyelesaian masalah adalah tanggung jawab utama pemimpin tim. D. Anggota tim harus mengikuti petunjuk pemimpin tanpa memberikan masukan atau pendapat pribadi. E. Masalah dalam proyek harus diselesaikan oleh individu yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Jawabannya B. Kolaborasi tim dan diskusi terbuka sangat penting dalam mencari solusi.
Sebagai ASN di kantor pemerintahan, Anda memiliki beberapa tugas yang membutuhkan perhatian Anda. Tugas tersebut meliputi menanggapi email dari atasan, menghadiri rapat internal, membantu rekan kerja dalam penyelesaian proyek, dan mempersiapkan laporan untuk presentasi penting. Bagaimana Anda akan mengatur skala prioritas dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut? A. Menyelesaikan laporan untuk presentasi penting terlebih dahulu karena memiliki dampak yang signifikan. B. Menanggapi email dari atasan terlebih dahulu karena melibatkan komunikasi penting. E. Menghadiri rapat internal terlebih dahulu karena melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. D. Membantu rekan kerja dalam menyelesaikan proyek terlebih dahulu karena mendorong kolaborasi tim. E. Menyelesaikan tugas yang paling mudah dan cepat terlebih dahulu untuk mengurangi beban pekerjaan. Jawabannya A. Menyelesaikan laporan untuk presentasi penting terlebih dahulu karena memiliki dampak yang signifikan. Sebagai seorang siswa di sekolah, Anda memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan. Tugas-tugas tersebut meliputi menyiapkan presentasi untuk kelas, menulis laporan untuk mata pelajaran tertentu, mengerjakan PR yang harus dikumpulkan, dan mengikuti ekstrakurikuler. Bagaimana Anda akan mengatur skala prioritas dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut? A. Menyiapkan presentasi untuk kelas terlebih dahulu karena melibatkan penampilan di depan umum. B. Menulis laporan untuk mata pelajaran tertentu terlebih dahulu karena memiliki bobot penilaian yang tinggi. C. Mengerjakan PR yang harus dikumpulkan terlebih dahulu untuk memenuhi tenggat waktu pengumpulan. D. Mengikuti ekstrakurikuler terlebih dahulu untuk mengembangkan minat dan bakat pribadi. E. Memilih tugas yang paling mudah dan cepat terlebih dahulu untuk mengurangi beban pekerjaan. Jawabannya C. Mengerjakan PR yang harus dikumpulkan terlebih dahulu untuk memenuhi tenggat waktu pengumpulan. Sebagai seorang pekerja, Anda memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan dalam pekerjaan Anda. Tugas-tugas tersebut meliputi menanggapi email dan pesan yang mendesak, menyelesaikan laporan proyek, berpartisipasi dalam rapat tim, menyelesaikan tugas rutin, dan membantu rekan kerja yang membutuhkan bantuan. Bagaimana Anda akan mengatur skala prioritas dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut? A. Menanggapi email dan pesan yang mendesak terlebih dahulu untuk menjaga komunikasi yang efektif. B. Menyelesaikan laporan proyek terlebih dahulu karena memiliki tenggat waktu yang mendekati. C. Berpartisipasi dalam rapat tim terlebih dahulu untuk memastikan kolaborasi yang baik. D. Menyelesaikan tugas rutin terlebih dahulu untuk menjaga keteraturan dan efisiensi pekerjaan. E. Membantu rekan kerja yang membutuhkan bantuan terlebih dahulu untuk mendorong kerjasama tim. Jawabannya A. Menanggapi email dan pesan yang mendesak terlebih dahulu untuk menjaga komunikasi yang efektif. Sebagai seorang ASN, Anda mendapatkan tanggung jawab untuk mengelola tim kerja yang terdiri dari anggota yang memiliki tingkat kompetensi yang berbeda. Bagaimana Anda akan menjalankan kepemimpinan dalam tim kerja tersebut? A. Mengabaikan anggota tim yang memiliki tingkat kompetensi rendah dan fokus bekerja dengan anggota yang lebih unggul. B. Melakukan pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi anggota tim yang lemah. C. Mengutamakan komunikasi terbuka dan memberikan dukungan serta bimbingan kepada anggota tim. D. Memberikan tugas-tugas yang lebih kompleks dan menantang kepada anggota tim yang memiliki tingkat kompetensi tinggi. E. Menunjukkan superioritas dan otoritas terhadap anggota tim untuk menegaskan posisi sebagai pemimpin. Jawabannya C. Mengutamakan komunikasi terbuka dan memberikan dukungan serta bimbingan kepada anggota tim. Rina adalah seorang ketua OSIS, organisasi siswa intrasekolah, di sekolahnya. Ia ingin mengadakan acara besar untuk mengumpulkan dana bagi siswa yang membutuhkan. Bagaimana Rina dapat menjalankan kepemimpinannya untuk mencapai tujuan tersebut? A. Mengatur acara tanpa melibatkan anggota OSIS lainnya. B. Melibatkan anggota OSIS dalam perencanaan dan pelaksanaan acara tersebut.
C. Mengendalikan seluruh aspek acara dan mengabaikan masukan anggota OSIS. D. Menugaskan tugas-tugas yang penting kepada anggota OSIS. E. Menunjukkan superioritas dan dominasi terhadap anggota OSIS. Jawabannya B. Melibatkan anggota OSIS dalam perencanaan dan pelaksanaan acara tersebut. Doni adalah seorang manajer di sebuah perusahaan teknologi. Dia bertanggung jawab memimpin tim pengembangan produk yang terdiri dari desainer, programmer, dan pengujian. Bagaimana Doni dapat menjalankan kepemimpinannya dengan efektif dalam lingkungan kerja? A. Mengabaikan masukan dan ide-ide dari anggota tim. B. Memberikan instruksi secara terperinci tanpa memberi kesempatan anggota tim untuk berkontribusi. C. Melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan memfasilitasi diskusi serta kolaborasi. D. Memberikan tugas tambahan kepada anggota tim tanpa memberikan arahan yang jelas. E. Menunjukkan superioritas dan dominasi terhadap anggota tim. Jawabannya C. Melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan memfasilitasi diskusi serta kolaborasi. Mita menghadapi masalah dalam pekerjaannya. Dia diberi tugas untuk menyusun laporan proyek dalam waktu yang terbatas. Namun ia mengalami kesulitan mengumpulkan data yang diperlukan. Bagaimana Mita dapat menggunakan teknik problem solving untuk mengatasi masalah ini? A. Menyelesaikan laporan tanpa data yang diperlukan. B. Membatalkan tugas dan melaporkan kendala yang dihadapi kepada atasan. C. Menunda penyelesaian laporan hingga mendapatkan bantuan dari rekan kerja. D. Mencari sumber data alternatif dan memastikan keakuratannya. E. Mengabaikan masalah tersebut dan berharap atasan tidak memperhatikannya. Jawabannya D. Mencari sumber data alternatif dan memastikan keakuratannya. Farah adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah. Dia melihat beberapa siswanya menunjukkan tanda-tanda perilaku radikal dan intoleransi. Bagaimana Farah dapat berkontribusi dalam upaya anti-radikalisme di lingkungan sekolah? A. Mengabaikan perilaku siswa yang mencurigakan. B. Melaporkan siswa-siswa tersebut kepada pihak berwenang. C. Membuka dialog dan diskusi yang konstruktif dengan siswa-siswa tersebut. D. Memberikan nasihat kepada siswa-siswa tersebut sebagai bentuk kasih sayang. E. Memisahkan siswa-siswa tersebut dari lingkungan sekolah. Jawabannya C. Membuka dialog dan diskusi yang konstruktif dengan siswa-siswa tersebut. Dalam sebuah komunitas online, terdapat anggota yang sering menyebarkan pemikiran radikal dan intoleran. Bagaimana komunitas tersebut dapat mengatasi masalah ini dalam upaya anti-radikalisme? A. Memblokir anggota-anggota tersebut dan menghentikan akses mereka ke komunitas. B. Mengadakan diskusi terbuka dan mengundang ahli untuk memberikan pemahaman yang lebih luas. C. Melaporkan anggota-anggota tersebut kepada pihak berwenang. D. Mengorganisir serangkaian tindakan penindakan fisik terhadap anggota-anggota tersebut. E. Mengabaikan keberadaan anggota-anggota tersebut dan berharap mereka berubah sendiri. Jawabannya B. Mengadakan diskusi terbuka dan mengundang ahli untuk memberikan pemahaman yang lebih luas. Dalam sebuah keluarga, terdapat seorang anggota keluarga yang terpapar pemikiran radikal melalui media sosial dan mulai menunjukkan perilaku intoleran. Bagaimana keluarga dapat menghadapi tantangan ini dalam upaya anti-radikalisme? A. Menghindari konfrontasi dan membiarkan anggota keluarga tersebut menyimpang. B. Melarang akses anggota keluarga tersebut ke media sosial. C. Memutus hubungan dengan anggota keluarga tersebut. D. Menyediakan sumber informasi yang beragam untuk memperluas perspektif anggota keluarga tersebut. E. Mengabaikan perubahan perilaku anggota keluarga tersebut dan berharap akan berlalu dengan sendirinya. Jawabannya D. Menyediakan sumber informasi yang beragam untuk memperluas perspektif anggota keluarga tersebut. Anda sedang berjalan dari parkiran menuju ke kantor tempat Anda bekerja. Ada seorang nasabah penyandang disabilitas yang ingin melakukan transaksi di bagian Anda bekerja. Sikap Anda adalah A. Membiarkan nasabah tersebut untuk mengurus keperluannya.
B. Menanyakan keperluan apa yang dibutuhkan nasabah tersebut dan membantu dalam melakukan transaksi. C. Mengarahkan nasabah tersebut ke satpam karena dapat membantunya. D. Membantu proses pendaftaran dan menjelaskan prosedur yang harus diikuti. E. Menyarankan nasabah tersebut untuk membawa teman atau keluarga yang dapat membantu. Jawabannya B. Menanyakan keperluan apa yang dibutuhkan nasabah tersebut dan membantu dalam melakukan transaksi. Anda sedang melakukan survei lapangan untuk kepentingan instansi tempat Anda bekerja. Anda diminta untuk mendata warga yang tidak memiliki set-top box (STB) dan berhak untuk menerimanya secara gratis. Ada beberapa warga yang termasuk dalam ekonomi menengah ke atas ingin menjadi salah satu dari penerima tersebut dengan menawarkan Anda imbalan uang tunai Rp50.000. Sikap Anda adalah: A. Menolak karena Anda tidak dapat menerima imbalan. B. Menolak dengan sopan dan menjelaskan tujuan dari pendataan yang Anda lakukan. C. Menolak dengan sopan dan memberi pengertian bahwa warga tersebut sudah mampu membeli jika dilihat dari kondisi yang ada. D. Menerima karena setiap orang bisa mendapatkannya. E. Menolak dan menakuti warga tersebut agar tidak melakukan penyuapan. Jawabannya B. Menolak dengan sopan dan menjelaskan tujuan dari pendataan yang Anda lakukan. Anda bekerja di bagian administrasi suatu instansi dan sedang mengurus perubahan data seorang konsumen yang Anda layani. Pada saat itu, Anda diminta atasan Anda untuk menemuinya. Sikap Anda adalah: A. Menyelesaikan pengurusan data dengan buru-buru lalu pergi menemui atasan Anda. B. Menyelesaikan pengurusan data konsumen yang sedang Anda layani, kemudian pergi menemui atasan Anda. C. Memberi informasi kepada atasan bahwa Anda sedang mengurus perubahan data konsumen dan akan menemuinya setelah selesai. D. Memberi pengertian kepada konsumen untuk menunggu sebentar karena Anda perlu menemui atasan Anda. E. Meninggalkan konsumen yang Anda layani karena Anda perlu menemui atasan Anda. Jawabannya C. Memberi informasi kepada atasan bahwa Anda sedang mengurus perubahan data konsumen dan akan menemuinya setelah selesai. Di sebuah sekolah terdapat siswa-siswa dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Bagaimana sekolah dapat mempromosikan toleransi dan saling menghormati antar siswa dalam lingkungan sekolah? A. Memisahkan siswa-siswa berdasarkan latar belakang budaya untuk mengurangi konflik. B. Mengadakan kegiatan dan acara budaya yang melibatkan semua siswa. C. Melarang siswa-siswa membicarakan perbedaan budaya mereka di sekolah. D. Mendorong siswa-siswa untuk tetap dalam kelompok teman dengan latar belakang budaya yang serupa. E. Mengabaikan perbedaan budaya dan menganggapnya sebagai masalah pribadi siswa. Jawabannya B. Mengadakan kegiatan dan acara budaya yang melibatkan semua siswa. Di sebuah kelas terdapat siswa yang sering mengejek dan merendahkan siswa lain karena perbedaan budaya mereka. Bagaimana guru dapat menangani situasi ini dan mempromosikan sikap yang inklusif di kelas? A. Mengabaikan perilaku siswa yang melakukan pelecehan terhadap siswa lain. B. Melarang siswa-siswa membicarakan perbedaan budaya mereka di kelas. C. Mendorong siswa-siswa untuk tetap dalam kelompok teman dengan latar belakang budaya yang serupa. D. Mengadakan diskusi dan kegiatan yang mempromosikan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan budaya. E. Memberikan hukuman fisik kepada siswa yang melakukan pelecehan terhadap siswa lain. Jawabannya D. Mengadakan diskusi dan kegiatan yang mempromosikan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan budaya. Anda diajak pulang lebih awal oleh teman kerja Anda karena hari tersebut merupakan hari terakhir sebelum libur hari raya. Padahal dari pihak perusahaan tidak memberikan informasi apapun sebelumnya. Sikap Anda adalah: A. Menyelesaikan pekerjaan saya lalu pulang jika diizinkan oleh atasan. B. Tetap pulang sesuai dengan jam pulang yang seharusnya. C. Menanyakan kepada atasan tentang ajakan teman saya tersebut. D. Mempertimbangkan ajakan teman saya tersebut. E. Ikut pulang lebih awal tanpa sepengetahuan atasan.
Jawabannya B. Tetap pulang sesuai dengan jam pulang yang seharusnya. Anda sedang melakukan presentasi laporan, namun para peserta rapat ribut sendiri dan tidak mempedulikan Anda. Sikap Anda adalah A. Meminta dengan sopan kepada para peserta untuk kembali memperhatikan presentasi yang sedang berlangsung. B. Marah-marah dan meminta peserta yang tidak peduli untuk keluar. C. Meminta para peserta untuk tetap tenang dan memperhatikan presentasi laporan. D. Membiarkannya dan tetap melanjutkan presentasi laporan. E. Marah dan meninggalkan ruang presentasi. Jawabannya A. Meminta dengan sopan kepada para peserta untuk kembali memperhatikan presentasi yang sedang berlangsung.